9 archetype pemimpin di era digital disruption. Archetype itu ibarat template karakter yang suka muncul di dunia nyata, semacam preset manusia yang sering nongol di kantor, rapat, atau bahkan di grup WA. Nah, mungkin kita menyebutnya pola bawah sadar secara universal. Tapi di dunia korporat, archetype ini seperti si perfeksionis yang nggak pernah puas, si visioner yang lupa realita, atau si tukang rapat yang hidupnya dari zoom ke zoom. Archetype membantu kita mengerti spesies kepemimpinan yang kita temui tiap hari, bukan untuk ngejudge, tapi biar kita tahu kapan harus belajar dan kapan harus pura-pura nyatet sambil menahan tawa gitu ya. Nah, kita relax ya, bahasanya santai saja namun tetap penuh inspirasi untuk 9 archetype ini. Jangan senyum-senyum membayangkan wajah dan kelakuan leader-leader Anda di kantor ya, kelakuan manajer atau kelakuan direktur atau kelakuan GM atau kelakuan Anda sendiri kalau Anda seorang leader ya. Nah, sekarang katanya kita hidup di era digital disruption. Ya, kata ini mirip digital disruption, mirip kata digigit diseruput kayak makan atau minum ya. Zaman dimana kalau pemimpin nggak update teknologi, dia bukan ketinggalan zaman, tapi ditinggal bawahannya. Dulu pemimpin itu kelihatan bijaksana kalau diem sambil melipat tangan. Nah, sekarang beda, kalau diem ya dikirain loading error ya, lemot atau bandwidthnya lemah. Nah, pemimpin zaman dulu mimpin rapat sambil pegang map tebal gitu. Sekarang pakai pegang charger laptop ya. Ya, dulu tanda pemimpin hebat itu suaranya lantang, sekarang suaranya mute karena lupa unmute di saat meeting Zoom. Sudah ngomong ngalor ngidul banyak ya, bermenit-menit ternyata masih mute gitu ya. Kalau ya begitu sadar masih di mute ya, suruh ngulangi jadi moodnya beda. Ya, archetype pemimpin sekarang macam-macam ya. Ada yang visioner, ada yang influencer, ada juga yang cuma follower tapi nyamar jadi motivator. Ada pemimpin yang suka ngomong kita harus agile, padahal pas signal hilang dia langsung panik tuh ya, kayak bug di sistem gitu ya. Ada juga pemimpin yang katanya berorientasi pada data gitu. Tapi pas ditanya datanya mana, jawabnya feeling saya sih gitu ya. Dan yang paling keren tuh pemimpin yang bilang ayo adaptasi dengan AI gitu ya, tapi masih minta staffnya print email lah, kacau kan ya. Apa-apa minta di print, nggak paperless ya, dengan alasan nggak enak baca di notebook atau di smartphone. Kadang baca WA malah pakai tongsis ya, karena matanya mungkin udah susah baca, pakai tangan masih kurang jauh ya. Baca WA pakai tongsis. Diajak video call malah bilangnya haram. Lah, ini visi apa ini kok haram? Video callnya haram katanya dengan anak buahnya. Yuk kita bicarakan satu persatu. Siapa tahu ini leadermu atau malah Anda sendiri ya masuk dalam salah satu archetype ini. Jadi kita bahas 9 archetype. Archetype pertama adalah the frozen mind leader. Kalian pasti pernah ketemu ya tipe pemimpin yang pikirannya sudah beku, kayak freezer 2 pintu yang isinya bukan daging tapi ego ya. Ini frozen versi korporat, katanya mau digital transformation, tapi ya absensinya masih pakai ballpoint, pakai map karet hijau. Begitu ditanya soal aplikasi human resource, misalnya penilaian dengan BARS ya, BARS behaviorally anchoring rating skill, jawabnya saya nggak percaya sistem, saya percaya feeling. Ya jelas percaya feeling ya. Password email saja masih 1, 2, 3, 4. Padahal mengelola password itu kan harus seperti mengelola pakaian dalam ya.
harus sering diganti, tapi jangan di-share ke orang lain kan gitu ya. Nah, kemudian pemimpin macam ini juga punya hobi nostalgia, teman-teman. Jadi kalimat favoritnya itu, dulu zaman saya nggak ada tuh namanya kerja dari rumah. Ya jelas saja ya, kan belum ada internet. Nggak usah bangga gitu lah. Oke, nah, dan tiap kali tim ngajak coba inovasi, dia langsung bilang jangan banyak mikir, jalankan aja seperti dulu. Padahal dunia sudah update 14 kali ya versi firmware-nya. Kalau inovasi dianggap dosa, beliau ini ya udah level imam besar gitu lah ya, imam besar konservasi ide. Nah, kalau meeting ya Frozen ini si manusia beku ini, kalau meeting isinya bukan arah strategi tapi ceramah nostalgia. Nih, zaman saya dulu semua kerja lembur tapi senang. Aneh ya. Ya karyawan sekarang bengong katanya dia gitu. Nah, Pak, itu mah sebelum ada undang-undang ketenaga kerjaan ya. Dulu orang lembur karena semangat, karena apa ya, antusias lah dulu. Tapi orang sekarang ya mungkin lembur karena nungguin signal WA yang dari atasan yang masih centang satu. Nah, dan lebih aneh, dia ini bisa marah besar cuma karena mungkin warna logo salah font. Ini agak kocak nih si Frozen. Nah, iya, yang paling menarik ya, Frozen Mind Leader itu selalu merasa perubahan itu ancaman pribadi sih ya. Begitu tim usul pakai AI buat efisiensi kerja, reaksinya langsung panik. Nanti saya nganggur dong. Ya kalau mikirnya begitu ya AI juga bingung ya mau bantu dari mana gitu. Dan dia punya jurus sakti nih, tenang, nanti kalau sistemnya sudah stabil baru saya pelajari. 3 tahun berlalu ya sistem berubah terus, stabil apaan ya, nggak bakal ada lah gitu ya. Nah, kemudian di dunia mentoring nih, dia juga istimewa. Nah, setiap sesi coaching berubah jadi pidato kenangan ya, sama kata saktinya kan gitu ya. Dulu saya juga pernah kayak kamu. Pernah dengar gak? Iyalah Pak, tapi itu kan waktu masih pakai disket ya, 5,5 inch. Kalau mentoring kayak gitu ya muridnya butuh yang namanya terapi. Ini terapi khusus nih, terapi sejarah. Dan obsesi terakhirnya mengontrol hal-hal kecil sambil kehilangan arah yang besar. Jadi font laporan ini kenapa yang bukan Times New Roman? Kenapa kamu pakai Calibri? Ya kira-kira gitulah ya. Dunia udah chaos, tapi ya dia cuma lawan Calibri bold gitu. Singkatnya, Frozen Mind Leader itu ya kayak Windows XP nggak bisa update gitu lah ya, tapi masih maksa diinstal di komputer zaman sekarang ya. Oke, jadi kalau salah ya masih tetap salah, dia bilangnya ini laptopnya yang salah. Nah, sedang archetype yang kedua itu the command control relic. Ada tipe pemimpin yang masih percaya kekuasaan itu banyak bagaikan remote control ya, remote control TV. Cuma dia yang boleh pegang dan nggak boleh ada yang ganti channel tanpa izin. Jadi semua keputusan dari strategi besar sampai beli isi staplers itu harus menunggu arahan pimpinan. Kalau dia cuti seminggu, perusahaan deh berubah jadi museum. Tahu ya museum ya? Semuanya diem, tapi tetap buka. Dia bangga karena semua hal lewat dia. Padahal itu bukan kepemimpinan, itu antrian panjang. Dan tiap rapat tim sudah siap 20 slide ide inovatif. Tapi dia bilang gini, oke, bagus, tapi saya rasa pakai cara saya aja. Rapatnya sih demokratis ya, tapi semua boleh bicara ya, tapi hasilnya monarki gitu kan. Nah,
Command control relic ini alergi sama kemandirian. Kalau anak buah ambil inisiatif, dia langsung curiga. Kenapa kamu ambil keputusan tanpa izin saya? Dia pikir empowerment itu bentuk kudeta kecil. Dan yang lucu, dia minta semua laporan dikirim langsung ke dirinya. Jangan lewat siapapun, kirim ke saya, kira-kira gitu ya. Nah, jadi ya kayak GPS gitu ya. GPS yang maksa semua rute harus lewat rumahnya sendiri. Padahal kan jalanan udah macet total. Menurut dia, kontrol itu sama dengan kontribusi. Kalau semua saya kendalikan, berarti saya bekerja keras. Padahal sih ya, yang kerja keras cuma jempolnya buat forward message gitu ya, forward WA setiap 5 menit. Nah, dia juga punya keyakinan spiritual yang unik nih. Semakin dia marah, semakin disiplin timnya. Itu keyakinannya begitu. Padahal itu bukan disiplin, itu survival instinct. Dan kalau dikasih ide baru dari tim muda, reaksinya klasik. Anak-anak sekarang nggak ngerti realita kerja keras. Nah, bunyi gitu. Iya Pak, kerja keras zaman Bapak itu angkat map berat ya. Kerja keras zaman anak-anak sekarang kan ya lawan bak gitu ya. Yang nggak tidur gitu ya. Tapi dia nggak butuh tim inovatif. Dia cuma butuh fotokopi dirinya sendiri. Delegasi buat dia itu tanda kelemahan. Kalau saya serahkan ke tim, nanti dibilang saya nggak mampu. Nah, gitu tuh di pikirannya ya. Justru kelihatan nggak mampu tuh karena semua diserahkan ke Google Sheet, tapi tetap dipegang sendiri. Aneh kan? Nah, micromanagingnya udah level dewa ya. Bayangin, pernah ada atasan yang nyuruh ubah spasi di Excel. Itu dia. Nah, kalau ada lomba mengatur hal yang tidak perlu, dia juaranya. Juara bertahan 10 tahun berturut-turut gitu ya. Oke. Nah, dan setiap kali timnya kasih solusi yang out of the box, dia tanya, kenapa enggak tanya saya dulu? Ya, karena kalau nunggu Bapak, boxnya udah ditutup ya, tutup rapat ya, dikasih gembok ya, disegel ya, pakai tanda tangan. Nah, dia nggak sadar, makin dia genggam, makin cepat timnya apa? Kabur. Ya, timnya kabur pelan-pelan ya. Jadi dengan senyum yang sangat sopan dan surat resign di tangan, kan keren gitu ya. Nah, the command control relic ini ibarat admin grup WA yang nggak mau kasih akses ke siapapun. Semua pesan harus lewat dia, semua ide harus di ACC, tapi begitu grupnya sepi, dia marah. Kenapa kalian nggak aktif? Ya, gimana mau aktif Pak? Semua pesan kena moderasi, betul ya? Dia nggak sadar di era digital, otoritas nggak datang dari posisi, tapi dari inspirasi. Dan kalau inspirasi adalah wifi, sinyal Bapak itu ya udah lama no connection lah, kira-kira gitu. Archetype yang ketiga itu the echo chamber captain ya. Ada tipe pemimpin yang dikelilingi orang-orang yang bilang setuju Pak ya, kayak kor gitu ya, kayak paduan suara. Nah, bahkan sebelum dia selesai ngomong itu sudah setuju. Ini bukan rapat, ini rehearsal tepuk tangan gitu ya. Begitu ada tim yang kasih pendapat beda, reaksinya cepat tuh. Kamu tuh nggak ngerti maksud saya. Maksud Bapak itu cuma boleh satu ya, dan kebetulan selalu benar. Nah, dia bangga punya koleksi yes man ya, di anak buahnya dia asal yes man gitu. Dia koleksi itu. Nah, dia punya koleksi terbaik di dunia korporat. Tiap meeting isinya orang-orang yang manggut-manggut, nulis hal yang nggak penting, pura-pura terinspirasi, wah gitu ya. Nah, kalau ada yang bilang
Saya kurang setuju, langsung tuh hilang dari daftar undangan minggu depan. nah, rapat bareng dia itu rasanya kayak nonton konser tunggal. Dia ngomong 90 menit tanpa jeda, lalu di akhir dia tanya, ada yang mau menambahkan? Semua diem pasti ya, bukan karena setuju tapi karena takut salah tepuk tangan. 4 kali, 3 kali, atau 2 kali salah bisa ditegur gitu ya. Bahkan mikrofonnya pun sudah pengen pensiun dini. Kalimat pembuka favoritnya nih, saya sih udah lama mikir gini. Nah, itu pembuka favoritnya nih. Itu bukan pembuka diskusi sebenarnya, itu signal darurat. Jangan bantah, cukup kagum saja. Dan karena semua hal harus bikin Bapak senang, angka laporan selalu naik. Bahkan kalau realitanya jatuh, Excelnya pun stres gitu ya. Tiap bulan dipaksa optimis tanpa alasan yang logis. Nah, hidupnya itu kayak filter bubble berkeliaran. Semua info disaring, fakta dipoles, kabar buruk dikubur pakai emoticon senyum gitu ya. Kalau kantornya kebakaran mungkin ya dia masih bisa bilang tenang, ini cuma versi beta dari pemanasan global pribadi ya. Dia senang tuh bilang tim saya kompak banget gitu, seneng ya. Nah, padahal ini bukan kompak kerja ya, tapi kompak diem. Keheningan bukan harmoni Pak, itu cuma suara takut yang tertahan. Nah, begitu dikritik langsung tersinggung ya. Oh, jadi kamu nggak percaya sama saya? Nah, gitu kayaknya. Bukan nggak percaya Pak, cuma pengen organisasi kita ini maju lebih cepat dari ego Anda. Oke. Nah, di bawah di echo chamber captain, kreativitas itu punah pelan-pelan. Kreativitas akan maju cepat seiring doa-doa anak buah atas kematiannya gitu kira-kira. Padahal jadwal kematian tidak bisa digeser kan, semuanya sudah tertulis. Jadi semua ide harus sama formatnya seperti yang Bapak arahkan. Kreativitas pun akhirnya ya kreativitas saja resign sebelum orangnya resign ya. Saking capeknya kerja di bawah sensor. Buat dia orang model ini loyalitas itu artinya setuju terus. Yang kritik saya berarti nggak loyal. Padahal ya loyalitas sejati itu justru berani mengingatkan, bukan berani mengangguk. Dia salah nangkep ya. Di mejanya ada boneka Jogja yang dicolek dari depan, ngangguk-ngangguk terus ya. Terus ngangguk. Dia mengira timnya solid karena nggak pernah debat. Padahal ya mereka cuma hemat suara demi kesehatan mental bersama. Nah, di echo chamber captain itu kayak orang nyanyi karaoke sendirian tapi minta semua orang tepuk tangan. Kalau suaranya fals, dia marah. Marahnya ke mic lagi ya. Kalau penontonnya diam, dia bilang, "Kenapa kalian nggak semangat?" Ya gimana mau semangat Pak? Ini konser solo, bukan kolaborasi, betul nggak? Nah, dan di era digital, dia lupa satu hal penting. Gema tidak pernah membawa arah baru, cuma memantulkan echo ya, suara echo kebodohan ya gitulah kira-kira. Nah, di dunia yang butuh inovasi, dia masih sibuk menyamakan nada ya, bukan mencari melodi baru. Nah, ini namanya leader yang di echo chamber captain. Nah, archetype yang keempat itu di comfort zone ya, the comfort zone king. Pernah ketemu pemimpin yang hidupnya cuma berpindah dari kursi empuk ruang rapat ke zona nyaman? Nah, itulah dia, the comfort zone king. Kalau dikasih ide baru, reaksinya selalu sama. Wah, bagus tuh. Tapi nanti saja ya. Tunggu kondisi stabil. Stabil ya, dunia udah seperti roller coaster, dia masih nunggu permukaan datar ya. Kalau dia jadi pelaut, kapal udah tenggelam pun dia masih bilang tenang, ombaknya cuma main-main gitu kali ya. Ya kalau disuruh coba inovasi digital, jawabnya apa kira-kira? Saya dulu juga bisa Excel kok, nggak perlu AI-an. Bahkan
mungkin zaman Lotus 123, World-Star, Fantasi, Sidekick, News, disket 5,5 inch gitu ya. Bahkan zaman pacaran masih pakai pager dia pasti ya. Kalau di zaman sekarang yang hitung bukan Excel yang belajar ya, itu mesin. Nah, dia nggak alergi sama ide baru teman-teman. Cuma reaksi alerginya muncul setiap kali ide itu butuh tindakan. Nah, ide mah dicuekin sama dia, nggak alergi. Tapi kalau butuh tindakan, alergi dia. Tim ngajak brainstorming di kafe biar fresh misalnya gitu ya. Dia bilang apa? Ngapain ke kafe? Di ruangan ini aja, toh juga udaranya ada. Ya, semua dihitung dari kebutuhan utama. Udara dulu, minum, baru makan. Udara 3 menit nggak dapat, mati. Makan, minum 3 jam mungkin nggak minum, atau 3 hari nggak minum, mati. Makan mungkin baru 3 minggu kali ya mati. Jadi selalu udahlah, ada udara di sini. Ngapain keluar cari oksigen segar? Waktu diajak ikut training leadership misalnya, jawabnya klasik. Saya kan sudah pernah ikut tahun 2007, 2005. Isinya paling sama. Iya Pak, tapi waktu itu PowerPoint-nya masih 4:3 gitu ya. Sekarang sudah 16:9 misalnya gitu. Ilmunya juga upgrade dong. Nah, kalau minta feedback dia nih langsung pasang tameng. Kamu pikir saya salah? Dimintain feedback, mana jawabnya, kamu pikir saya salah? Saya kan udah pengalaman bukan bukti kebenaran Pak. Kadang itu cuma bukti belum pernah pindah posisi gitu ya. Nah, kalau disuruh ambil risiko, dia langsung nyalain mantra favoritnya, yang penting aman. Aman dari perubahan, aman dari ide baru, aman dari relevansi juga. Begitu tim mulai berkembang dan kreatif, dia malah bingung. Kok kalian pada inovatif sih? Nanti saya susah kontrolnya. Tuh, dengerin tuh. Nah, karena buat dia, kontrol lebih penting daripada kemajuan. Dan waktu diminta visi 5 tahun ke depan, jawabnya singkat. Kita lanjutkan seperti sekarang. Nah, kalau dunia ini balapan, dia masih sibuk nyalain sen kiri sambil parkir di masa lalu. Nah, setiap kali ada anak muda bersinar, dia langsung resah. Kamu kok cepet banget naiknya? Santai aja bro, karir itu maraton. Nah, itu sering ada denger tuh. Iya Pak, tapi maratonnya Bapak tuh gak maju-maju. Maratonnya di treadmill. Kalau ada yang berani beda pendapat, langsung dibilang kamu terlalu banyak teori. Nah, karena satu-satunya teori yang dia percaya ya cuma dulu juga kita sukses tanpa itu semua. Nah, padahal dulu belum ada disruption, belum ada AI, belum ada generasi Gen Z yang ngoding sambil nyeduh kopi dingin. Dan yang terpenting, kompetitor kita sudah bukan yang dulu lagi, biar sadar itu. Nah, the comfort zone king bukan takut gagal, dia cuma takut ketahuan bahwa dunia sudah nggak butuh versinya, nggak butuh versinya yang lama. Ia hidup damai di istana nyaman yang pelan-pelan berubah jadi penjara lembut. Kalau dunia di konser rock, dia itu pemain kaset pita yang masih bangga karena nggak pernah error. Sementara semua orang ya sudah streaming di Spotify kan. Nah, dia masih sibuk nyari pensil tuh buat muter kaset. Jadi kaset tuh kalau habis disetel ya harus diputar ulang pakai pensil ya. Oke. Nah, archetype yang kelima itu the KPI zombie. Nah, ini dia archetype pemimpin yang kalau buka dashboard kantor bukan wajah karyawan yang dia lihat, tapi angka-angka yang menatap balik. Jadi dia notebooknya itu plotot-plototan. Dia datang pagi-pagi bukan untuk menyapa manusia, tapi menyapa Excel dengan nada mesra. Good morning KPI.
Ia tersenyum lembut seperti baru menerima surat cinta, padahal yang disapanya cuma grafik batang. Ia bukan lagi memikirkan manusia, tapi menghitung presentasi pertumbuhan perasaan. Nah, timnya sudah letih, wajahnya pucat seperti sinyal wifi di basement. Tapi ya, sang pemimpin bahagia karena dashboardnya hijau. Dan ketika seorang curhat, "Pak, saya burn out," jawabnya tenang tapi dingin. Kalau kamu burn out tapi target tercapai, berarti masih produktif. Pemimpin ini hidup dengan satu kitab suci, PowerPoint 75 slide. Isinya hanya satu ayat sakral: naikkan KPI, turunkan empati. Dalam rapat, ia tidak melihat orang, ia hanya melihat grafik. Yang naik dianggap suci, yang turun dianggap dosa. Nah, ketika ada karyawan yang stres, ia menenangkan dengan kalimat paling menegangkan di dunia korporat, ya. Warna merah bukan bahaya, itu tantangan spiritual. Ia memimpin rapat seperti ustadz data, berkhotbah dengan pointer laser, memanggil grafik naik sebagai mukjizat, dan grafik turun sebagai ujian iman. Dan lihatlah betapa lucunya nalar sang KPI zombie ini. Saat tim usul, "Pak, gimana kalau kita makan bareng biar bonding?" Refleks dia pasti jawabnya, Pak. ROI-nya berapa? Return on investment-nya berapa? Ya, diajak outbound, ROI-nya berapa? Diajak family gathering, ROI-nya berapa? Dia punya dua suara dalam kepala: capai target dan atau kamu di PIP. Tahu ya PIP ya? PIP itu PIP, Performance Improvement Plan. Tapi aslinya sih kayak gini ya, PIP, perlahan itu pemecatan. Ya, bagi dia weekend pun bukan waktu istirahat, tapi momen sakral untuk refresh dashboardnya. Pernah suatu kali dia mimpi grafik retensi pelanggannya tersenyum. Lalu bangun dengan keringat dingin dan berkata pelan, "Yes, retention naik 0,3%. Di titik itu kita mulai sadar, ia bukan bekerja untuk angka, tapi beribadah kepada angka. Nah, apresiasinya pun tak kalah absurd ya. Saat tim lembur misalnya sampai pagi, ia tidak bilang terima kasih. Ia hanya menatap layar dan berkata, "Pastikan overtime-nya inline dengan performance growth." Tidak ada tuh pelukan, tidak ada ucapan hangat ya. Yang ada ya hanya evaluasi. Ya, di event kantor pun ia muncul tuh sejenak membacakan ranking KPI, lalu pergi lagi seperti ya the mentor yang baru saja menyelesaikan, menyedot semangat ya. Bahkan itu teman-temannya KPI zombie itu ya, senyumnya pun berbentuk kurva, bibirnya naik ke kanan seiring dengan grafik bulan ini. Ya, nah, dan disinilah klimaksnya. The KPI zombie itu bukan pemimpin. Ia spreadsheet yang dikasih kaki. Ya, ia mencintai angka lebih dalam daripada mencintai manusia. Ia bermimpi bersama Excel, bukan bersama timnya. Dan ketika semangat orang-orang di sekitarnya mulai padam nih, satu-satunya yang naik hanyalah tingkat turnover ya. Ia tidak kehilangan target, ia kehilangan jiwa kepemimpinan. Dan di era digital ini, yang paling menakutkan bukan zombie di film horror ya, tapi pemimpin yang hidup namun hatinya sudah otomatisasi. Nah, archetype yang keenam dari pemimpin-pemimpin itu jenisnya itu the blame artist. Inilah dia sang maestro paling produktif di dunia kerja. Bukan dalam hal menciptakan solusi ya, tapi dalam menciptakan kambing hitam. The blame artist, dia bisa bikin tuh simfoni dari satu masalah kecil, printer error misalnya sedikit aja ya,
dia langsung tuh buka konferensi pers. Nah, kalau ada lampu mati, dia akan mulai dengan kalimat sakralnya, ya apa tuh? Siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan sistem ini? Lalu semua orang menunduk, bukan karena bersalah, tapi ya karena takut jadi tumbal berikutnya. Ia punya radar paling canggih di kantor tuh. Radarnya namanya radar pencari salah. Keren ya. Nah, pemimpin ini tidak butuh fakta. Jenis ini tidak butuh fakta, cukup suasana panik. Jadi seneng banget bikin panik anak buahnya, bikin panik teman kerjanya. Begitu ada hal yang tak beres, dia langsung bereaksi seperti detektif dadakan tuh ya. Menunjuk, menuduh, menyimpulkan dalam waktu kurang dari 5 detik. Keren gak tuh? Kenapa target gak tercapai? Tanyanya dengan nada dramatis. Ya pasti karena tim marketing. Ada iklannya baru dia approve sendiri semalam. Kalau sistem error dia bilang ya IT-nya lambat, kalau laporan salah finance-nya ceroboh, kalau rapat nggak selesai timnya kurang inisiatif, dan kalau semua ternyata bukan salah siapa-siapa, dia akan berkata pelan tapi pasti berarti ini kesalahan komunikasi. Nah, dalam bahasanya komunikasi itu ya kode halus ya, bukan saya gitu kira-kira. Nah, lucunya the blame artist selalu tampil percaya diri, pede dia orangnya ya. Saat dia yang jelas-jelas bikin keputusan keliru pun ekspresinya tetap datar dan tenang. Saya bukan salah katanya, hanya terlalu visioner. Dia punya bakat langka. Dia bisa memutar kenyataan seindah drama prime time gitu ya. Pernah suatu kali laporan proyek gagal total. Dia dengan gagah berdiri di depan direksi dan berkata, kegagalan ini adalah bagian dari strategi jangka panjang. Hancur. Udah gitu masih dilanjut nih. Saya untuk menguji loyalitas tim. Bahkan PowerPoint-nya pun penuh panah ya. Dan diagram yang semuanya berujung ke satu titik. Tim saya kurang eksekusi. Kacau bener. Nah, kalau ada anak muda bersuara kritis, dia langsung berkata, kamu terlalu naif. Kalau ada yang mencoba memperbaiki sistem, ya komentar tuh, saya sudah pernah coba dulu, nggak berhasil. Ya, tapi anehnya ketika ide itu berhasil di tangan orang lain, ya cepat-cepat bilang, nah itu kan seperti yang dulu saya arahkan. Kurang ajar orang. Ya ibarat pelukis yang semua kanvasnya penuh sidik jari orang. Kalau ada keberhasilan, dia menandatangani. Kalau ada kegagalan, dia menandatangani juga, tapi dengan nama orang lain. Nah, the blame artist ini bukan pemimpin, tapi kurator kesalahannya yang memamerkan kegagalan orang lain sebagai karya seni. Jadi the blame artist. Kalau nemu salah seneng banget. Dia pandai tuh menjaga citra, tapi miskin cermin ya. Pandai menjaga citra tapi miskin cermin. Ia memimpin dengan jari telunjuk, bukan dengan hati. Lama-lama timnya pun belajar bukan cara bekerja lebih baik, tapi cara bersembunyi lebih cepat. Nah, dan ketika semua orang takut berbuat salah, organisasi berhenti tumbuh. Karena di kerajaan the blame artist, inovasi itu dosa. Dan kesalahan adalah bahan bakar egonya. Nah, archetype pemimpin yang ketujuh itu namanya the innovation impostor. Nah, tipe pemimpin yang kalau ngomong terdengar seperti futuris dari mana? Silicon Valley gitu ya. Tapi kalau ambil keputusan, gayanya masih kepala seksi, era disket lagi ya. Dia suka bilang, kita harus agile. Wah. Tapi rapatnya tetap 4 jam. Lengkap dengan notulen 12 halaman dan kesimpulannya ditunda ya. Dibahas lagi minggu depan. Nah, satu-satunya hal yang benar-benar agile dari dirinya adalah jempolnya.
jempolnya lincah ya, scroll LinkedIn atau TikTok ya. Setiap minggu dia mengunggah tuh postingan tentang AI, blockchain, metaverse, dan quantum computing. Padahal kalau dicek password emailnya masih password 123, nggak diubah 10 tahun. Nah, ia sering berteriak kita harus bertransformasi digital, tapi laporannya masih wajib dikirim via Excel dan di print 2 rangkap. Nah kan aneh ya. Nah, transformasi digital versi dia itu cuma sampai di penggunaan font futuristik di header dokumen. Di kantornya ya bangga tuh punya innovation corner gitu ya, berisi bin bag, neon sign bertuliskan misalnya think different ya, dan tanaman plastik. Tidak ada ini baru, tapi tampilannya cukup keren. Nah, untuk jadi background selfie medsos gitu ya. Dia suka mengajak keluar dari zona nyaman. Tapi ketika jam rapat dimajukan 30 menit, dia langsung panik. Loh, SOP-nya belum di-approve. Nah, setiap kali mendengar istilah baru, dia langsung bikin proyek baru tuh. Begitu dengar metaverse, wah langsung bikin tim metaverse. Padahal timnya sendiri masih berjuang supaya Google Meet-nya tidak bereko, presentasinya pun spektakuler gitu ya. Nah, grafik 3 dimensi animasi berputar-putar masih begitu tuh presentasinya. Pakai clip art ya, clip art muter-muter nenek joget ini. Dan efek suaranya futuristik ya. Tapi ya isinya cuma kalimat kita harus beradaptasi yang diulang-ulang 17 kali ya. Secara visual mirip NASA, tapi secara substansi lebih dekat pada motivator kelurahan ya. Oke. Nah, dia sangat mencintai istilah disruption, itu seneng banget ya. Padahal yang paling sering dia disrupt ya justru timnya sendiri. Nah, setiap minggu arah strateginya berubah tanpa data, tanpa alasan. Ketika anak muda memberi ide segar, dia menanggapi dengan kalimat klasik, bagus, nanti kita bahas di steering committee. Ya, terjemahannya sih simpan dulu di laci biar dingin sampai basi. Ya, ia menganggap proses adalah inovasi, padahal yang dia lakukan cuma membuat ide kehilangan momentum. Nah, ingat tuh, ide bagus itu tetap membutuhkan momentum ya. Nah, dan penutupnya sungguh ironis nih. Dia selfie di depan poster bertuliskan Future Start Here, lalu menulis caption menuju era digital transformasi ya. Tapi komputer di mejanya masih ya Windows 7 dan sering not responding. Ya, inilah the innovation imposter, bukan pemimpin visioner, melainkan cosplay dari masa depan. Ia ingin terlihat modern tapi takut kehilangan kontrol. Dan akhirnya satu-satunya hal yang benar-benar berubah hanyalah template PowerPoint-nya. Semua tampak futuristik, tapi di dalam masih dihuni rasa takut, gengsi, dan folder legendarisnya itu bernama New Project (final versi 12 real this time .pptx). Nah, archetype yang ke-8 ini namanya The Meeting Addict Maestro. Nah, ini dia pemimpin yang bukan hidup dari oksigen, tapi dari undangan rapat. Kalau sehari nggak ada meeting, dia gelisah. Seperti ikan keluar dari akuarium gitu. Pagi-pagi sebelum sempat baca pesan keluarga, dia sudah buka kalender Outlook. Begitu melihat tulisan meeting jam 9.00, jantungnya langsung tenang. Itu bukan jadwal kerja, itu bukti eksistensi. Tanpa meeting, dia terasa tidak nyata. Begitu ada printer error, respon refleksnya bukan cari teknisi, tapi berkata dengan kehikmatan, kita meetingkan saja. Nah, budaya di kantornya cuma 2, rapat dan menunggu rapat berikutnya. Setiap keputusan harus melewati 3 kali pertemuan dan 4 kali tindak lanjut yang tak pernah tuntas.
PowerPoint-nya berganti tanggal tiap minggu, tapi isinya tetap sama. Hanya semangat yang makin redup ketika ada ide brilian muncul. Dia selalu berkata, bagus, kita jadwalkan meeting untuk bahas itu minggu depan. Jadi meeting ya. Dan ketika minggu depan datang, ide itu diundur lagi biar semua stakeholder bisa hadir. Begitulah setiap gagasan cemerlang di bawah kepemimpinannya mati perlahan di tangan notulen yang setia mencatat nasib. Nah, ia sering mengadakan rapat penting yang sebenarnya tak lebih dari pembacaan ulang email semalam. Isi meetingnya bisa ditebak ya. Coba buka slide nomor 5. Oke, lanjut slide nomor 6. Baik, ini kita bahas di meeting berikutnya. Itu bukan rapat, itu serial drama korporat tanpa episode terakhir ya. Never ending story. Ya, ia bangga melihat kalendernya padat ya. Di mejanya kadang-kadang pasang kalender lingkar-lingkarin gitu ya. Padahal di layar Zoom hanya dia yang bicara. Peserta lain off, mikrofon mute, sambil makan mie instan di pojokan. Tapi baginya ini penting lagi. Keheningan itu ada antusiasme. Nah, setiap rapat dimulai dengan kalimat, kita nggak usah lama-lama ya. Kita nggak usah lama-lama. Lalu ia bicara 1,5 jam tanpa titik seperti radio, tanpa tombol stop. Ya. Dan ketika seorang dengan berani berkata, Pak, ini kayaknya nggak perlu meeting deh, ekspresinya langsung berubah serius. Kamu tidak menghargai proses kolaboratif, katanya gitu. Ya, yang disebut kolaboratif hanyalah sebenarnya monolog panjang dengan audiens wajib hadir. Pernah suatu kali listrik mati deh dan meeting batal. Ya langsung panik seperti kehilangan arah hidup ya. Kita reschedule aja besok. Kita reschedule. Aku belum lega kalau belum bahas ini. Nah, ya. Dan setelah semua itu ya, di akhir setiap pertemuan ia menutup dengan kalimat kebanggaan. Diskusinya bagus, tinggal dipindah lanjuti. Tapi tindak lanjut yang dimaksud selalu sama, meeting evaluasi untuk membahas meeting sebelumnya. Nah, ya, jadi the meeting edict maestro ini bukan pemimpin, melainkan moderator tanpa arah. Ia yakin keputusan lahir dari diskusi panjang, padahal sering lahir dari apa? Keberanian bertindak sebenarnya. Jadi yakin dia tuh bahwa lahir dari diskusi panjang. Enggak lah, ide bagus itu pasti lahir dari apa? Ya keberanian bertindak, karena di tengah-tengah juga akan ketemu ilmu-ilmu baru tuh ya kalau kita take action. Nah, semakin ia menunda lewat meeting, semakin cepat orang kehilangan keyakinan padanya. Dan pada akhirnya yang tersisa hanyalah notulen, kopi dingin, dan rasa lelah yang tidak menghasilkan apa-apa. Nah, sekarang yang terakhir nih, archetype terakhir ya, the hyper busy hero. Nah, pemimpin yang kalau kesibukannya bisa dijual, sudah jadi miliarder nih orang. Sebelum sarapan dia jadi miliarder. Setiap langkahnya seperti soundtrack film action gitu ya. Cepat, heboh, penuh efek suara, tapi tak pernah jelas apa sebenarnya misinya. Ia datang paling pagi di kantor bukan karena semangat, tapi biar bisa bilang dengan nada penuh kebanggaan, tuh kan, orang lain belum datang, saya sudah kerja. Sibuk gitu ya. Padahal kerja pertamanya cuma buka laptop, lalu buka WhatsApp, baca grup alumni, terus kirim emoji jempol ke broadcast motivasi. Ya, hebatnya dari situ dia bisa merasa produktif. Nah, the hyper busy hero di meja kerjanya berjejer 3 HP, 2 laptop, 1 iPad, dan 17 notifikasi belum dibaca. Kalau ditanya mana yang penting, jawabnya kan mantap, semuanya.
Padahal isinya ya cuma reminder bayar parkir, bayar angsuran, kartu kredit, notifikasi Shopee flash sale. Setiap kali ada yang nanya, Pak, bisa sebentar? Tahu gak gayanya? Pak, bisa sebentar? Ayo, tebak. Iya benar. Wajahnya langsung berubah tegang, seolah sedang mengatur operasi militer. Duh, maaf ya, saya lagi super full today. Wah, 5 menit kemudian dia update story di Instagram. Ketik green never stop. Wah, sambil foto kopi setengah habis, kerjaan setengah jalan, dan semangat setengah nyala. Ya, kadang gue mikir tuh ya, mungkin produktivitasnya memang cuma sampai di busa kopinya aja. Begitu busa hilang, fokusnya ikut nguap. Dia suka bilang dengan bangga begini, saya tuh nggak bisa diam orangnya. Padahal ya nggak bisa fokus ya, karena baginya sibuk lebih penting daripada efektif. Ini pasti anak STM nih. Orang model gini anak STM nih. Maksudnya sibuk tak menentu ya, STM. Sibuk banget tapi nggak jelas ya. Poinnya apa, produktivitasnya apa. Begitu ada jeda 30 menit di kalendernya, dia langsung panik tuh, buru-buru bikin aktivitas baru. Seperti mindahin file dan folder lah gitu ya. Kalau dicek komputernya foldernya ada new folder 1, 2, 3, 4. Mindahin new folder, pindah ke final revisi terbaru beneran fix. Kadang dia buka Zoom sendirian cuma biar kelihatan online. Terus komputernya dibuka tuh, kerjaan ya, kemudian misalnya Excelnya kerjaan, kemudian dia browsing, tapi tangan kirinya lincah tuh, mencet Alt Tab itu lincah banget ya. Orang datang lewat langsung Alt Tab, wow kerjaan. ya itulah. Kalau ada orang kerja cepat dan tenang, dia langsung komentar, kamu kok kelihatan nggak sibuk ya? Padahal yang santai itu justru sudah beresin 3 proyek sebelum dia selesai login ya. Nah, setiap meeting dia selalu menutup dengan kalimat yang biasanya gini nih, maaf, saya ada call berikutnya. Meeting baru mulai deh, pengumuman, maaf, nanti selesai ini saya ada meeting. Nanti selesai ada meeting ya, dari pagi sampai sore meeting, dia paling seneng tuh. Jadi kok dapat undangan meeting tuh darahnya mengalir penuh antusias, adrenalinnya naik. Tapi kalau ditanya hasil meeting sebelumnya, dia bilangnya apa? Nanti aku minta tim buat summary-nya. Gimana ini? Masalahnya dialah tim itu. Bahkan di rumah pun tak pernah benar-benar berhenti. Nonton film bareng keluarga sambil balas email, main sama anak-anak sambil cek notifikasi Slack. Suatu kali anaknya bilang, Pak, aku juara 1. Dia jawab sambil tetap ngetik, oke, note. Nanti kita bahas di kuartal 4 review ya. Kacau bener. Nah, saat orang lain sibuk mencari waktu berkualitas, dia sibuk memastikan kesibukannya tak pernah berhenti. Nah, orang harus sibuk lah ya. Ini the hyper busy hero ini bukan pahlawan ya. Dia pelarian yang mengenakan jubah kesibukan. Ia berlari dari keheningan karena di sana ada refleksi, dan refleksi itu menakutkan baginya. Sebab di situ terlihat bahwa semua aktivitasnya tak selalu berarti, tak selalu punya kontribusi, tak selalu produktif. Kesibukan memang tubuh bergerak, tapi hanya makna yang membuat kepemimpinan itu hidup. Dia terus bergerak cepat, memutar rapat, menjawab chat, dan membuka tab demi tab sampai akhirnya sadar yang benar-benar dia kejar bukan target, tapi pembenaran bahwa dirinya masih relevan di dunia yang sudah lama melangkah tanpa dia. Nah, dan itulah teman-teman 9 archetype pemimpin. Sorry ya bahasanya agak kocak-kocak, tapi memang kebayang saya waktu saya membuat ini, kebayang wajah-wajah yang super busy dan segala macam. Jelas banget di kepala saya pengalaman-pengalaman dengan
beberapa perusahaan. Nah, itulah 9 archetype pemimpin, dari sisi visioner yang pikirannya terbang tinggi sampai ke yang realistis, dan pikirannya tetap aja parkir di basement. Tapi apapun tipenya, ujungnya sama. Kalau nggak gerak, ya tetap di situ saja. Cuma ganti tanggal kalender. Kadang kita sibuk cari jati diri, padahal jati diri sudah resign duluan. Kita bilang mau berkembang, tapi password laptopnya ya masih welcome 1 2 3 ya, nggak diubah gitu ya. Dari zaman onboarding belum diganti tuh. Ada juga yang tiap hari teriak think outside the box, tapi kerjanya aja masih nunggu disuruh buka box nasi ya. Sementara yang lain sibuk motivasi orang lain, tapi dirinya apa? Udah lowbat, sejak meeting pagi udah lowbat. Nah, chargingnya aja pakai power bank kosong gitu ya. Dan yang paling parah bilangnya teamwork, tapi pas ada masalah langsung berubah jadi apa? Tim work from home permanen. Oke, apa artinya apa? Work from home permanen tahu kan ya? PHK ya. Masalahnya 9 archetype ini sering bikin ruang kerja jadi kayak museum ide, teman-teman ya. Ide itu jadi nggak tereksekusi, ya, nggak tereksekusi. Ya gara-gara 9 tipe manusia ini mengganggu baik itu dalam tubuhnya ide maupun eksekusi ide-ide itu supaya berimpact terhadap organisasi. Nah, semua terlihat rapi, tapi nggak ada yang bergerak. Mereka bukan cuma menahan inovasi, tapi juga apa? Membekukan semangat berkreasi. Jadi butuh tuh lingkungan supaya tim kita ini menjadi orang-orang yang idenya cemerlang, mengalir tanpa ketakutan. Lingkungannya emang lingkungan kreatif, ya. Nah, visioner nggak didengar, realistis terlalu takut, si pengamat sibuk menilai, si pelaksana nunggu perintah, si penghubung sibuk rapat, gitu ya. Yang model-modelnya kan seperti itu. Nah, akhirnya yang lahir bukan kreativitas, tapi kerja kolektif versi beku. Semuanya hadir, tapi nggak ada yang hidup. Nah, lucunya, kalau ditanya kenapa nggak maju, jawabannya kompak tuh. Masih dalam proses koordinasi, Pak. Nah, oke, begitulah ya kira-kira 9 archetype yang kira-kira bisa menghambat kreativitas sebuah organisasi, munculnya ide-ide baru, munculnya value-value baru, strategi-strategi baru. Ya, saya punya usul nih. Gimana kalau tim Anda yang leader-leader itu belajar? Nah, saya punya sesi Innovative Design Mindset from Idea to Impact. Info detail ya di 0813 10 80 2369 ya. Nanti saya WA-in semacam proposalnya sebelum pakai harga, tapi detail-detail apa yang dibahas, rundownnya 2 hari itu apa saja, sangat detail. Oke, terima kasih. Boleh dong like, subscribe, thank you.